Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gue Glenn dari Sinfonia Musik. Kali ini gue semangat banget karena kita akan mereview produk baru yang unik dan sangat menarik. Ya minimal buat gue lah ya. Kita akan nge-review satu speaker, tapi speaker ini bisa juga digunakan untuk amplifier untuk desktop audio. Ya. Nah ini kita akan review adalah Nakamichi Music Tube. Apa yang menariknya, ini speaker, kemudian dia udah pakai ini tube amplifier, hybrid juga katanya. Dan harganya menarik banget Music Lover. Katanya sih sekitar 6 juta. Cuman lagi ada promo, katanya sekitar 399 lah. Jadi menarik lah ini. Nah, nanti tunggu penjelasan gua lebih lengkap tentang ini, oke? Nah Music Lover, kita akan bahas dulu dari speknya sama apa aja sih fungsi-fungsi dari alat ini atau gadget ini. Nah tentunya ini yang paling utama fungsinya adalah speaker. Nah ini kan ada speakernya. Nah speakernya ini menggunakan konfigurasi three-way. Jadi three-way itu maksudnya ada konfigurasi driver untuk bassnya, kemudian ada driver untuk mid range-nya, dan ada driver untuk high-nya atau tweeter-nya. Untuk bassnya dia cuma menggunakan satu driver ukuran 3,5 inch. Dia menggunakan teknologi neodymium driver dengan ferrite magnet. Kemudian untuk mid range-nya atau frekuensi tengahnya, dia menggunakan dynamic driver juga ukuran 2 inci. Kemudian pakai ferrite magnet. Dan yang menariknya untuk tweeter-nya atau untuk high-nya, dia menggunakan dua driver dengan Silk Dome Super Tweeter. Jadi konfigurasinya ini sangat menarik. Selain itu apa lagi? Nah dia udah ada tube-nya nih, Music Lover bisa lihat. Nah kemudian fungsi yang menariknya juga, ini selain speaker, dia bisa menjadi yang pertama, bisa jadi headphone amplifier. Jadi Music Lover misalnya punya headphone nih, kayak misalnya Audio-Technica ini, gue pakai buat nge-review hari ini pakai Audio-Technica M50X nih. Misalnya pengen supaya ada powernya lebih gede, ini bisa jadi amplifier. Nah itu yang pertama. Yang kedua, dia juga bisa jadi Bluetooth. Kemudian yang ketiga, bisa jadi DAC juga. Jadi fungsinya banyak banget dan menarik sekali. Ya. Nah detail speknya seperti ini. Output powernya itu 40 watt. Kemudian impedance-nya cuma 4 ohm. Frekuensi responnya di 50 Hz sampai 37 kHz. Lumayan jauh ya. Kemudian Bluetooth-nya masih menggunakan Bluetooth 4.2. Sudah support, nih menarik. Untuk Bluetooth-nya dia sudah support sampai kodek aptX. Nah untuk sensitivity-nya itu di 110 dB. Jadi ini lumayan mudah untuk diangkat. Ya, nah kita akan bahas build quality sama desainnya, sama itu tadi yang gue bilang fitur-fiturnya. Nih gue kasih lihat ya. Di sini ada headphone out-nya. Jadi bisa buat, ini tadi gue bilang headphone amplifier. Tombolnya di sini ada on off-nya. Kemudian di sini ada pengaturan volume untuk main volumenya di sini, volume utamanya. Nah untuk pengaturan modenya di sini. Di sini ada dari yang paling bawah ada USB, kemudian bisa aux, ada phono, kemudian ada PC USB atau maksudnya itu DAC. Nah terus di atas sini ada, kita bisa ngatur untuk speaker, kemudian kita bisa atur juga untuk headphone. Ada saklarnya seperti ini, menarik banget. Ini vintage banget tampilannya. Ini juga ada volume untuk headphone-nya. Ya, di sini ada tombol untuk pair. Kemudian ada fungsi untuk efek-efeknya. Yang pertama itu normal di tengah, kemudian di atas ada bass boost, kemudian di bawahnya itu ada 3D effect. Ya, nanti kita akan jelasin detailnya untuk bunyi suaranya. Dan yang menariknya, ini juga sudah support NFC Music Lover. Ya, nah kurang lebih itu untuk fungsi-fungsinya. Nah dari desain atau tampilan lihat aja sendiri. Ya, gue pribadi ini pas gue ngeliat, pas gue buka ya kemarin, jadi gue nggak sempat bikin unboxing, jadi cuman gue langsung buka aja terus kita review sekarang ya. Dari tampilannya vintage abis, ya warnanya putih, vintage, menarik banget lah. Apalagi tube-nya ini. Ya nih gue kasih nyalain ya, gue nyalain tube-nya. Mudah-mudahan di kamera kelihatan ya. Ini di on. Nih ada lampunya. Ini ada lampunya warna kayak orange gitu. Ya, jadi keren banget. Jadi secara tampilan ini oke loh, menarik banget. Ya. Cuman hati-hati, ini kalau tube ini kalau semakin lama dia akan semakin panas. Jadi jangan dipegang. Kalau di awal-awal memang belum panas gitu ya. Tapi semakin lama dia akan panas, jangan dipegang, itu nanti cukup sakit kalau disentuh karena panas banget.
Nah, itu dari tampilannya. Buat desainnya gue sih berani ngasih 9,5 lah. Gue suka banget, ini keren banget. Ya, tampilannya oke banget. Lu bisa taruh desainnya untuk desktop, lu bisa taruh misalnya dekat komputer lu, dekat laptop lu, atau dekat PC lu. Terus lu bisa ngatur untuk posisi sound card-nya nanti gimana. Ngomong-ngomong, ini unik loh. Untuk DAC-nya atau sound card-nya dia pakai konektor USB yang kayak printer. Nah, ini di belakang nih kayak gini. Nah, ini untuk di belakang ini ada buat powernya, ada yang colokan USB-nya untuk printer, terus ada aux. Ya, aux ini buat line out lah ya. Jadi kalau misalnya gue mau colokin M11 Pro gue ke sini bisa pakai line out-nya, pakai aux. Kemudian ada phono, kemudian ada sini aja ada grounding. Jadi ini ternyata memang dia udah perhitungkan ini tentang masalah grounding ya. Kita tahu lah di Indonesia kan listriknya ya gitu deh. Ya kadang-kadang barang-barang elektronik kita cepat rusak karena groundingnya kurang bagus gitu. Nah, mereka udah siapin di sini ada kayak skrup buat grounding. Kita tinggal pasang kabel biasanya terus taruh ke bawah atau taruh ke meja gitu. Nah, kurang lebih itu untuk desain, build quality, sama fungsi-fungsinya. Nah, sekarang pasti penasaran suaranya kayak gimana. Nah, untuk suaranya, gue mesti ngakuin bahwa fungsi speakernya sama fungsi headphone out-nya sangat berbeda Music Lover. Ya, untuk speakernya, arah suaranya itu cenderung agak rata. Ya, mungkin Music Lover kalau suka dengerin speaker yang gede, yang 2.0 atau 2.1 gitu, yang ada dua unitnya di kiri kanan sama ada subnya. Nah, ini beda banget. Ya, karena dia ini kayak cenderung kayak soundbar gitu ya. Semuanya di tengah gitu, dari sini doang. Nah, suaranya untuk speakernya gue udah nyobain baik itu menggunakan kabel aux ataupun menggunakan Bluetooth ataupun pakai DAC-nya, itu warna suaranya kurang lebih sama, jadi cukup rata lah. Ya, nggak terlalu ada bassnya, arahnya lebih tight, jadi bukan bass yang boomy yang gede gitu. Nah, mid-nya, vokalnya ini yang menarik banget. Ya, gue pikir karena dia pakai tube ya, jadi mid-nya itu kalau di tube rata-rata cukup enak gitu. Jadi gue bisa dengerin mid yang rapi, yang clear, detail, yang presentasinya cukup deket untuk mid-nya. Treble-nya juga pas buat kuping gua. Ya, cukup detail, cukup dapat sering-seringnya, tapi nggak sampai pedas gitu. Nah, itu untuk speakernya. Nah, kurang lebih segitulah untuk output dari speakernya. Nah, Music Lover mungkin bisa dengerin ini contoh bunyinya seperti ini. Nah, itu keluaran dari aux-nya, sama saya juga menggunakan Bluetooth dari HP saya. Jadi aux-nya pakai M11 Pro, Bluetooth-nya juga pakai M11 Pro. Tadi keluarannya kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang gimana untuk headphone out-nya? Nah, ini Music Lover. Keistimewaan produk ini buat gue pribadi adalah di headphone out-nya. Ya, speakernya mungkin Music Lover bisa dengerin seperti tadi. Gue cukup suka dengan speakernya karena gue bukan tipikal yang suka bass gitu. Tapi mungkin buat Music Lover yang suka bass, terus pengen dengerin misalnya film, dengerin musik yang jedak-jeduk di kamar gitu, ini mungkin agak nggak segede gitu bassnya. Tapi begitu Music Lover pakai headphone, nah ini kita cerita beda ya. Ya, ini yang pertama gue pakai dulu dengerin pakai ini kabel aux-nya. Jadi gue menggunakan fungsi amplifiernya. Gue menggunakan kabel aux dari Vio M11 Pro gua ke sini dan menggunakan headphone Audio-Technica M50X untuk outputnya. Nah, yang gue suka ternyata biasanya kan tube itu kan suka banyak colorasinya, jadi bikin terlalu sophisticated gitu kadang-kadang bunyinya. Nah, ini surprisingly dia cukup natural. Jadi nggak banyak bumbu-bumbunya, nggak banyak ngasih colorasi yang terlalu aneh gitu atau terlalu di-boost, enggak. Jadi bunyi sound signature dari M11 Pro gua ke sini itu kurang lebih sama. Mungkin yang sedikit dia boost itu di mid-nya, jadi lebih present gitu. Ya, bass-nya kurang lebih masih sama bass-nya M11 Pro gua. Mid-nya ya tadi gue bilang agak sedikit lebih detail, lebih present gitu. Treble-nya juga
kurang lebih sama, bahkan mungkin lebih halus sedikit gitu. Ya, teknis ya pasti micro detail kalau kita pakai amplifier pasti lebih bagus, apalagi ini tube amp kan. Jadi oke banget gitu. Nah, yang kedua, gue cobain pakai Bluetooth-nya. Nah, gue menggunakan Bluetooth dari M11 Pro juga. Nah, ini unik. Karena kan kalau kita Bluetooth biasanya ini kan cuman jadi storage-nya kan, atau ini cuman transfer datanya dan pengolahannya DAC-nya tuh di sini. Ternyata bunyinya bagus Music Lover. Ya. Bass-nya lebih deep dapatnya. Mid-nya memang agak sedikit lebih mundur untuk di Bluetooth-nya. Kemudian treble-nya juga gue dapat sedikit lebih extend sedikit. Jadi buat gue lebih suka untuk treble-nya untuk menggunakan Bluetooth-nya. Detailnya bagus banget. Ya, clarity-nya dapat, separasi instrumen gak ada yang numpuk. Jadi benar-benar kepisah. Jadi gue curiga ini chipset DAC-nya, ini kita nggak dapat informasi chipset DAC-nya apa gitu, tapi kayaknya sih chipset DAC yang cukup bagus. Ya, dan gua kodeknya udah support aptX. Begitu gua nyalain di sini langsung tulisan ada aptX di M11 Pro gua. Nah, itu untuk Bluetooth-nya. Nah, sekarang gimana untuk DAC-nya? Nah, DAC-nya gua pakai 2. Ya, yang pertama gua nyobain pakai laptop gua, ya, Asus ini. Kemudian gue juga pakai HP gua yang surprisingly bisa juga support pakai Android. Jadi untuk laptop Windows jalan, untuk HP Android gue pakai Samsung A71 jalan juga Music Lover, cuman pakai OTG tentunya, tapi support gitu, jadi bisa dikebaca. Nah, bener pas gue pakai DAC ternyata suaranya very refined, sangat baik menurut gue pribadi. Seperti tadi kurang lebih tuningnya hampir sama Bluetooth-nya, tapi detail untuk teknisnya di DAC-nya berubah jadi lebih baik menurut gue. Ya, soundstage-nya lebih luas, detailnya dapat, clarity-nya dapat, kemudian oh ya, transiennya Music Lover bagus banget transiennya. Jadi dynamic range-nya juga kerasanya presentasi lagu itu mau itu cepat, lambat, mau keras, kecil itu bisa dipresentasikan dengan sangat baik. Jadi ini gue suka banget untuk teknisnya, terutama di transien untuk dynamic range-nya. Soundstage juga jadi luas gitu. Ini gue agak takjub sebenarnya. Ya, karena gini loh, kita kan udah sempat membahas beberapa IM, beberapa DAP, DAC yang harganya mungkin jauh di atas ini. Ya, ini ngomong-ngomong ini harga promosinya di harga 3 jutaan gitu ya. Tapi fungsinya, kemudian fiturnya, kemudian sound quality-nya ini luar biasa. Ya. Nggak nyangka gitu, ternyata Nakamichi bisa ngeluarin produk seperti ini. Anyway, kesimpulan akhirnya, gue pribadi sangat merekomendasikan speaker ini. Oke, mungkin buat speakernya nggak semuanya orang akan cocok untuk output speakernya, tapi untuk headphone outnya, gue berani untuk sangat merekomendasikan ini. Ya, yang tadi gue bilang, bisa tube amplifier, bisa Bluetooth, bisa DAC, DAC-nya support untuk ke laptop, support juga untuk ke HP, untuk Android. Jadi, ini produk yang sangat menarik dari Nakamichi. Oke, anyway, itu aja Music Lover dari gua hari ini. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Sampai ketemu lagi, dadah! Halo Music Lover, kabar? Awalnya gua udah ngaco.